Oke, hari ini saudara, firman Tuhan berjudul dari momentum menjadi sebuah kebudayaan. Setiap kali lawatan Tuhan yang dahsyat saudara, itu adalah sebuah momentum. Amin saudara. Ya, herannya saudara, setiap kali kita adakan camp begitu, Tuhan tuh bekerja luar biasa. Berarti pola atau pengertian kita tentang Tuhan itu sudah mulai selaras. Amin saudara. Karena kalau untuk Tuhan bekerja, kita harus berpikir seperti Dia berpikir, bukan Dia berpikir seperti kita berpikir. Ya, kalau kita menyembah Tuhan saudara, bukan hanya motivasinya benar, tapi kita harus tahu cara Tuhan bekerja. Karena Tuhan adalah sebuah pribadi. Ya, Kain dan Habel dua-duanya memberikan persembahan buat Tuhan, betul? Ya, Kain juga memberikan yang terbaik, tapi yang terbaik dari pekerjaan dia. Kain tidak memberikan yang buruk loh saudara, dia memberikan yang terbaik, tapi menurut cara dia. Ya, dia memberikan hasil dari pertanian dan Tuhan menolak itu. Ya. Tapi Habel saudara memberikan dari peternakannya saudara ya, dombanya dipersembahkan dan Tuhan mau, karena Tuhan mau persembahan selalu ada darah. Artinya apa saudara? Setiap kali kita berdoa sama Tuhan harus ada dalam nama Yesus, ada darahnya saudara ya, bukan dengan usaha dan perbuatan baik kita. Nah jadi saudara, walaupun Kain saudara, dia bilang saya mengasihi Tuhan, tapi karena dia caranya salah saudara, hasilnya tidak ada saudara. Ya. Demikian pula dalam hidup kita saudara, baik kita sebagai anak kepada orang tua, bagaimana kita sebagai anak untuk memenangkan orang tua, atau anak atau orang tua mendidik anak, seringkali kita bilang ini, hati saya benar kok, hati saya mengasihi dia kok, gitu. Ya, tapi saudara, kita lihat bahwa ketika Alkitab menuliskan bahwa walaupun hatinya benar, tapi caranya salah, produksinya salah. Ada amin saudara, amin saudara, ya. Jadi kita harus tanggalkan pikiran, yang penting tujuan saya kan baik. Itu salah saudara. Kita harus bertumbuh, bukan hanya tujuannya. Memang dasar pertama tujuan kita harus benar. Ya amin saudara. Tapi setelah kita tahu tujuan kita benar, loh caranya gimana? Amin. Bagaimana cara membangun komunikasi antara suami ke istri, istri ke suami? Nggak bisa dengan cara kita sendiri. Betul nggak saudara? Makanya kita perlu baca firman Tuhan. Kita harus tahu firman Tuhan. Ya, saya mau kasih tahu saudara, setiap kali kita camp bukanlah sebuah program. Saya melihat Tuhan bekerja di kita itu seperti itu. Setiap kita camp itu bukan another program. Setiap kali kita camp itu adalah sebuah lawatan. Saya udah perhatiin itu. It's a visitation. Dan saudara boleh bilang kalau saudara udah ikut wave camp bertahun-tahun, dari tahun ke tahun berbeda. Even saya pun nggak tahu tahun depan seperti apa. Dan kita bangunnya layer after layer ya, lapisan demi lapisan, satu lapis ke lapis berikutnya. Jadi kalau kita ketinggalan sekali beberapa kali lawatan Tuhan, menurut saya kita ketinggalan, gitu. Karena udah nggak bisa nangkep gitu, ini lagi kemana nih, gitu ya. Karena saya melihat Tuhan bekerja banget di gereja kita. Dan saya bersyukur untuk itu, dan Tuhan itu benar-benar dynamic sekali di sini, ya. Dan saya ngelihat sekali bahwa pengertian kita tuh benar-benar kayak naik terus gitu, saudara. Nah, setiap pengalaman supernatural dan mujizat atau jawaban doa itu, gini saudara, jawaban doa itu penting saya dalam hidup kita. Jangan biasakan diri doa saudara tidak dijawab sama Tuhan. Saya ulangi lagi, jangan biasakan diri doa sudah tidak jawab sama Tuhan. Kemudian kita Tuhan nggak jawab, ya sudah lah, mungkin Tuhan nggak mau. Doa itu ada 3 macam saudara. Mintalah, betul? Minta itu paling gampang, sudah minta. Biasanya karunia rohani apa saudara minta, ya kan? Minta dikasih. Tapi yang kedua saudara, Alkitab bilang carilah. Loh, kok hidup saya begini terus? Kok saya ada doa nggak dapat jawaban terus? Cari. Polanya, cara Tuhan bekerja tuh di mana? Amin, saudara. Ya. Kenapa dia bisa? Kenapa saya nggak bisa? Misal saya rindu bernubuat, oh kenapa dia bisa? Saya nggak bisa. Kenapa dia tepat? Saya nggak tepat. Padahal saya juga punya kerinduan yang sangat mendalam. Kenapa Tuhan bisa pakai Pastor Karyanto? Kenapa saya kepengen dipakai seperti itu? Kenapa saya nggak bisa? Jadi cari kebenaran. Firman Tuhan tuh ngomong seperti apa? Amin saudara. Tuhan itu mewahyukan dirinya kepada kita. Dia tidak suka misterius buat kita.
Kalau kita tahu polanya, kita bisa hidup kita itu berbuah banyak. Karena itu kehendak Dia untuk kita mengenal Dia. Amin, saudara. Jadi jangan biasakan doa saudara nggak dijawab, terus dicuekin, dikejar. Amin, saudara. Tapi doa saya kedagingan. Kalau benar kedagingan, Tuhan kasih tahu. Jangan terlalu pusing sama itu dulu. Doa dulu baru mikir. Ya. Mendingan saudara minta, saya ngomong serius saudara. Mendingan sudah doa, salah minta daripada tidak berdoa. Betul nggak saudara? Kalau saya anaknya dia pasti lebih suka saya ngobrol daripada saya salah, nggak apa-apa. Daripada saya nggak lakukan sesuatu. Dia lebih pusing saudara, mendidiknya. Jadi jangan pusing dulu, apalagi saudara nggak ada penutuhan dalam Kristus. Jangan pusing dulu, ini minta kedagingan nggak ya, sombong nggak ya, bingung saudara, ya kan? Ya, kadang-kadang istri saya bilang, nanti kalau kamu kaya sombong, entar dulu kaya dulu baru ngomong. Selama nggak kaya nggak ketahuan, ngapain takut? Ya kan? Nanti pada waktunya Tuhan juga tegur. Kalau memang ada, ya kan? Ya dulu nanti jalannya begini nggak pas, nggak kenal gitu. Nanti juga Tuhan akan tegur kok. Gitu, jadi jangan takut. Ya, oh nanti kalau Jumat banyak kamu sombong, nanti dulu deh. Nggak usah pusingin, belum sampai ke sana. Amin, saudara. Ya, yang sekarang kita percaya dulu, minta aja sama Tuhan. Jangan takut, karena jika di perjanjian baru, Roh Kudus akan menuntun kita. Jadi kita tidak bangun setiap pagi, Tuhan saya dosa apa? Itu perjanjian lama, saudara. Nggak sadar, ya dirinya orang benar. Nanti suatu saat saya akan khotbahkan itu, saudara ya. Kalau Tuhan kasih kesempatan ya. Tapi kita tuh selalu begitu, saudara. Kebalik, saudara. Karena orang nggak ngerti itu, saudara. Bahwa kita hidup di perjanjian baru, setiap pagi kita harus bangun dengan kesadaran bahwa Tuhan telah mengampuni kita, bahwa Tuhan mengasihi kita. Tadi Pak Kartu bicara bagus banget, saudara. Anak yang hilang itu, saudara, dia bilang anakku yang sudah mati, dia datang kembali, sudah hidup lagi. Dia bilang masih anaknya loh, walaupun udah mati, saudara. Dan dia nungguin loh. Wow, luar biasa banget. Saudara tahu nggak? Itu sebuah pewahyu yang luar biasa karena hanya di situ, di cerita. Di semua cerita perumpamaan bahwa itu Bapak itu adalah Bapak di surga, anak itu adalah anak yang hilang. Ya, di sini ada dua macam orang Kristen, orang anak bungsu sama anak sulung, saudara. Ya, anak bungsu itu suka hilang-hilang kalau ke gereja. Ya, suka hilang-hilang kalau doa tapi alasannya nggak benar gitu, saudara. Pokoknya yang suka hilang-hilang itu anak itu. Nah, yang kedua anak sulung, saudara. Anak sulung itu apa? Rajin ke gereja, tapi nggak pernah minta sama bapaknya. Nggak pernah minta haknya. Baik, setia. Memberi perbuatan setia, tapi nggak pernah minta, nggak pernah pakai otoritasnya. Dan di dalam cerita itu, saudara, satu-satunya perumpamaan di mana, sudah tahu nggak? Ketika anaknya pulang, yang lari siapa? Bapaknya. Ketika sudah datang kepada Tuhan, Tuhan yang lari ngejar saudara. Amin, saudara. Tuhan lebih rindu, saudara, daripada kita untuk berbicara kepada kita. Tuhan lebih rindu mewahyukan dirinya kepada kita. Tuhan menunggu kita mengerti. Tuhan lebih rindu memberikan kuasanya kepada kita. Bayangin, saudara, dia sudah mati buat kita. Dia itu berikan semua sama kita. Kita nggak ambil-ambil. Coba, saudara, getun nggak saudara rasanya? Ya nggak? Kapan nih dipakai sama anak saya? Tiap hari dia tuh kasihan, ya Papa minta dong tolong kasihanilah aku orang berdosa. Ayah, saya sudah mati buat kamu. Nggak cukup, saudara. Saudara, memang dulu kita tahu kita orang berdosa, kemudian kita harus tahu kita lahir baru, dan kita harus tahu kita hidup dalam kebenaran, dan Roh Kudus itu menuntun kita. Amin, saudara. Ya. Ada satu orang pastor dia khotbah, dia bilang gini. Dia tanya sama Tuhan, Tuhan kenapa saya khotbah nggak ada kuasa ya? Padahal saya tuh berdoa berjam-jam. Terus Tuhan bilang sama dia, karena kamu kompromi. Gitu. Yang saya dapat, Tuhan masih ngomong sama dia. Tuhan nggak pernah ninggalin dia. Amin, saudara. Nah, jadi saudara,
setiap mujizat yang kita alami, setiap lawatan di camp, itu adalah sesuatu yang sangat berharga dalam hidup kita, yang adalah yang kita sebut momentum. Sekarang Allah telah datang. Sekarang Allah telah menjamah hidup saya. Oke? Samuel yang sebelum dia ikut camp dan yang sudah ikut camp harus berbeda. Kan waktu di camp kamu dijamah kan? Berarti momentum itu sudah datang. Nah, situasi di luar memang tetap sama, tetapi antara Stefanus yang sudah mengalami Tuhan dan Stefanus yang belum mengalami Tuhan, itu ada dua orang yang berbeda. Setiap kali ketika Tuhan menjamah seseorang, Alkitab bilang dia berubah. Dia dapat momentum itu. Saudara harus tahu, saudara, kalau semua saudara, waktu saudara dijamah sama Tuhan, di acara apapun, sudah mengalami lawatan Tuhan, your faith grow. Iman saudara bertumbuh. Saudara bertumbuh. Loh, kalau nggak bertumbuh mana bisa berubah sih? Kan sesuatu pakai iman. Betul nggak, saudara? Nah, tapi manusia lama kita, dan kadang-kadang dibantu sama iblis, saudara, ya, berpikir bahwa kita tuh mudah sekali mendarat jadi gitu lagi aja deh. Ya, business as usual. Kehidupan kayak biasa aja sehari-hari, nggak ada perubahan. Kita nggak ngerti bahwa momentum itu sudah datang, angin itu sudah datang, Roh Kudus sudah datang, bahwa now sekarang waktunya kita untuk bergerak dengan berbeda. Sudah lihat ya, Petrus itu nelayan, saudara, semalam-malaman. Dia bukan malas loh, saudara. Dia bukan bodoh loh, saudara. Semalam-malaman dia berusaha nggak dapat ikan. Tapi karena engkau yang menyuruh. Nah, itu penting kalimat itu, saudara. Karena engkau menyuruh, saya tebarkan juga jala. Karena engkau sudah berbicara. Makanya saudara, mendengar suara Tuhan itu sangat penting dalam hidup kekristenan orang perjanjian baru. Itu adalah gaya hidup kita setiap hari. Petrus bilang waktu dia lihat Yesus berjamah air, dia bilang, Tuhan, kalau itu engkau, perintahkan aku supaya berjalan di atas air. Aku mau dengar dulu perintahnya. Tanpa perintah engkau, aku tidak bisa berjalan di atas air. Berarti saudara mendengar suara Tuhan, ada kerinduan Tuhan setiap hari untuk berbicara kepada kita. Tanpa mendengar suara Tuhan, kita nggak punya kehidupan. Saya mau kasih saudara mengerti, yang sudah lama, yang sudah mengerti tentang anugerah dan hukum Taurat. Saya tanya sekarang saudara kita tidak hidup di bawah hukum Taurat, bukan? Kita tidak berpegang pada 10 perintah Allah, betul? Terus saudara hidup dari mana? Hidup kita bergantung sama suara Tuhan. That is our life. Itu hidup kita. Setiap hari kita mesti dengar Tuhan ngomong apa. Jadi saudara, mendengar suara Tuhan itu gaya hidup normalnya orang Kristen. Bukan, wah hebat banget ya, nubuatannya tepat banget. Wah hebat banget ya, musiknya luar biasa dipakai Tuhan. Wah hebat banget ya, bisa menyembuhkan orang sakit. Itu harusnya gaya hidup semua orang. Karena Roh Kudus yang sama dalam diri dia ada dalam diri saya. Bahkan kita bilang Roh Kudus sama yang membangkitkan Yesus ada dalam diri saya. Kita nggak pernah pikir, dia kok bisa ya? Saya juga bisa nih. Karena Paulus bilang, kami ini seperti saudara ya, para rasul ini seperti orang yang dipamerkan sama Tuhan di depan. Jadi contoh, saudara. Jadi semua rasul, nabi, pengajar, penginjil, gembala itu ditaruh di depan tuh sebagai contoh, Pak. Jangan kayak gini loh. Ngalami Tuhannya. Amin, saudara. Jadi ketika momentum itu datang, saudara harus tangkap. Jangan capek lagi, oke? Jangan kayak dulu lagi. Tangkap itu, berlayar, ikutin. Setiap kali Tuhan jamah saudara, dengar baik-baik. Setiap kali Tuhan jamah saudara, Tuhan ingin jamahan itu permanen dipakai. Setiap kali Tuhan menjamah saudara, misalnya di acara fatherhood camp atau apostelo, Tuhan ingin hidupmu sehari-hari seperti itu. Tuhan bukan Tuhan yang cuma satu kali itu. Tuhan menjamah saudara supaya momentum itu berubah menjadi gaya hidup, menjadi budaya. Ketika momentum itu menjadi budaya, saudara akan mengalami kemenangan. Amin, saudara. Nah, tapi saudara, saya mau kasih contoh tentang murid Yesus. Mari kita buka firman Tuhan. Kita lihat di dalam Matius 16 ayat 5 sampai 12. Pada waktu murid-murid Yesus menyeberang danau, mereka lupa membawa roti. Yesus berkata kepada mereka,
Berjaga-jagalah dan waspadalah terhadap ragi orang Farisi dan orang Saduki. Maka mereka berpikir-pikir. Mereka seorang berkata kepada yang lain, semuanya nih muridnya nih, tanpa kecuali nih ya, ngomong gitu. Itu dikatakan karena kita nggak bawa roti. Jangan minta-minta roti. So, lihat nggak? Pikiran mereka selalu balik ke hal yang dunia. Selalu balik masuk kembali ke alam yang sehari-hari, saudara. Kalau kita bilang kita hidup di dunia, kita nggak berasal dari dunia. Jadi cara berpikir kita ini penting banget, saudara. Kalau kita bilang kita berkotopong keselamatan, cara berpikir saudara menentukan perjalanan rohani saudara. Jadi saudara, mereka bilang, oh karena itu kita nggak bawa roti. Terus Yesus bilang ini ayat 8. Dan ketika Yesus mengetahui apa yang mereka perbincangnya, berkata, mengapa kamu bicara nggak ada roti? Hai orang-orang kurang percaya. Belum juga kamu mengerti. Dia bilang gini, tidak kamu ingat lagi akan 5 roti untuk 5.000 orang itu. Dan berapa bakul kamu kumpulkan kemudian masih ada sisanya. Kemudian dia bilang gini saudara, ataupun 7 roti untuk 4.000 orang itu. Dan berapa bakul yang kamu kumpulkan 2 kali. Kemudian dia bilang lagi, bagaimana kamu mengerti bahwa bukan roti yang kumasukkan kepada waspada terhadap orang Farisi dan Saduki. Jadi apa yang terjadi saudara? Waktu mujizat terjadi, mereka ignorance ya. Cuek. Mereka cuek. Mereka terlalu sibuk dengan masalah hidup mereka sehari-hari. Terus hidup kita ini, saudara, kita suka potong-potong, tau nggak, saudara? Memang itu tujuannya musuh. Oh, yang saya ngalami hari Minggu nggak ada urusannya pekerjaan saya. Oh, camp sih bagus, tapi kan saya juga perlu uang. Dia nggak bisa hubungin antara itu sama ini, gitu, saudara. Hai orang yang saya ketahui Tuhan Allahmu tuh Esa. Satu paket full. Jadi apa yang kamu ngalami hari Minggu, kamu juga bisa ngalami di hari Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu, Minggu. Kalau kamu bisa nubuatin orang hari Minggu, kenapa hari Senin kamu bisa dalam firman Tuhan tentang siapa kamu harus jualan apa kepada siapa? Ada amin. Amin. Kalau dia bisa bekerja hari Minggu, dia bisa bekerja hari Senin, Selasa, Rabu, Kamis. Kalau dia bisa pakai kamu doain orang rebah, dia juga bisa menjawab keuangan kamu, sama kan? Amin. Kalau dia bisa pakai kamu menyembuhkan orang sakit, iman yang sama kamu bisa pakai untuk kamu naik kelas. Amin. Tapi kita nggak berpikir begitu, saudara. Makanya kita jadi malas ibadah, malas berdoa, malas ini. Kenapa? Karena kita pikirnya kotak-kotak. Oh, di gereja sih saya dipakai Tuhan luar biasa. Tapi kalau hari biasa, saya biasa-biasa aja. Bukan itu maunya Tuhan. Tuhan mau apa yang ada dalam diri saudara dia ekspresikan keluar. Nah, murid-murid ketika mendapat mujizat, mereka nggak bisa catch. Mujizat, itu ya, bahasa Inggrisnya tuh signs and wonder. Sign itu tanda, wonder tuh bertanya-tanya. Jadi mujizat itu adalah tanda, dan kamu harus bertanya, kok bisa begitu? Mujizat itu nggak pernah akhir dari hidup kita. Amin. Aku ada jalan kebenaran hidup. Tidak ada seorang pun sampai kepada Bapa jika tidak melalui aku. Tujuan akhir kita adalah mengenal Bapa. Mujizat adalah perjalanan mengenal Bapa. Mujizat adalah tanda, gini loh yang Allah mau dalam hidup kamu. Gini loh cara Allah bekerja. Gini loh cara dari orang sakit. Gini loh artinya iman. Gini loh cara dengar suara Tuhan. Ini kamu tahu cara dengar suara Tuhan? Kamu bisa doain dia hari Minggu, kamu tahu Tuhan bicara apa? Gitu cara dengar suara Tuhan. Pakai di tempat kerja. Nah, murid-muridnya nggak bisa relate itu. Tuhan ulang lagi mujizatnya. Aduh, sabarnya luar biasa, saudara. Keterlaluan. Kamu nggak lihat 5 roti 2 ikan, masih bicara tentang roti. Nggak bisa, saudara. Dan akibatnya, saudara, ini luar biasa, saudara ya. Nih, kalau sudah tahu, saudara, kenapa mereka bisa begitu? Ya. Lukas 9 ayat 44. Dengarlah dan camkanlah. Engkau bilang denger, cengkram firmannya. Jangan cuma denger doang. Denger, cengkram. Simpen. Masukin. Dengar bercakap segala perkataanku. Anak manusia akan diserahkan ke dalam tangan manusia. Jadi sebenarnya saudara, Yesus mati sudah kasih tahu belum? Kalau sudah lihat juga udah kasih tahu dia akan bangkit.
Ayat 45, nah ini murid-murid punya masalah, ini saudara. Mereka nggak ngerti, nggak paham. Betul? Dan mereka tidak berani menanyakan arti perkataan itu kepadanya. Biasa saudara, murid itu begitu saudara, ya, berdebat di antara murid, tapi nggak mau nanya kepada orang yang lebih otoritas, sibuk berdebat. Tanya dong. Itu mereka sibuk saudara, nggak mau nanya. Pokoknya banyak deh sibuk dalam sendiri, punya masalah, ngomong terus, nggak nanya. Itu munculnya masalah. Terus mereka ributin siapa yang paling besar di antara kita. Jadi cara mereka berpikir itu beda sama cara Yesus berpikir. Kamu berapa punya berapa duit kamu? Ya, mereka pikirnya semua hal-hal dunia. Nggak ada rohnya sama sekali, nggak ada imannya, nggak ada pekerjaan Tuhan, nggak ada. Ya, gitu, ya kan? Cara kamu nikah berapa lama kamu nabung, kamu invest di mana? Semuanya nggak ada spiritual things, nggak ada hal-hal rohani. Semuanya adalah kekuatan manusia. Yang sebenarnya gini, soal kekuatan manusia itu gampang. Kamu bisa, saya nggak percaya Tuhan, saya juga bisa. Itu pasti kekuatan manusia. Tanpa percaya Tuhan saya bisa berhasil, itu kekuatan manusia. Nah, yang nggak bisa, yang nggak mungkin itu pekerjaan Tuhan. Amin, saudara. Ngerti nggak, saudara? Jadi jangan merohanikan hal yang duniawi, jangan menduniawikan hal yang rohani, jangan kebola balik. Amin, saudara. Jadi jangan bingung, saudara, jangan dicampur-campur. Jadi muridnya ini pikirannya duniawi terus. Jadi makanya saudara, jadi gini, kalau sudah lihat mujizat gini, saudara, saya kasih contoh deh yang simple. Kalau saya lihat mujizat, saya doain dia sembuh nih ya, saya harusnya nih pikiran saya ini fokus gitu. Ini Tuhan lagi bicara apa? Kita lihat di Ibrani, ya. Ibrani 2 ayat 14. Ayat pertama, Ibrani 2 ayat pertama dulu. Karena itu harus lebih teliti kita memperhatikan apa yang telah kita dengar, supaya kita jangan hanyut di bawah arus dunia ini. Amin, saudara. Teliti, perhatiin, percaya sama saudara. Setiap pertanyaan saudara, masalah hidup saudara, setiap minggu Tuhan jawab. Walaupun mungkin nggak 100%, tapi ada di dalamnya kandungan jawaban masalah saudara. Cuman manusia itu, dia bilang gini, Tuhan aku butuh mangga, aku butuh pohon mangga, nih panas Tuhan. Dia berharapnya Tuhan kasih pohon mangga. Tuhan kasih biji mangga, dia buang, saudara. Karena doa itu macam-macam, saudara. Amin. Kalau minta kamu diberi, itu langsung dikasih buahnya. Carilah, maka kamu dapat, itu dikasih benihnya. Ketoklah pintu akan dibukakan, itu yang dibentuk karakter saudara. Jadi macam-macam cara Tuhan menjawab doa. Cuma karena kita nggak kenal, kita maunya, Tuhan saya butuh pohon mangga muncul, saya baru percaya. Tidak semua doa seperti itu. Ada yang Tuhan mau, kan nih benih, kamu tabur ya, saya kasih kamu kemampuan. Ya kan? Tuhan, saya butuh uang, saya kasih kamu kemampuan nyanyi. Kasih kemampuan. Nangkep nggak, saudara? Nanti itu baru berbuah. Jadi saudara, kita harus perhatikan supaya kita jangan dibawa oleh arus. Betul nggak, saudara? Amin, saudara. Ya. Kemudian ayat ketiga. Sebab bagaimanakah kita akan luput jikalau kita menyayangkan keselamatan yang sebesar itu yang mula-mula diberikan oleh Allah, oleh mereka yang telah mendengarnya kepada kita dengan cara yang dapat dipercayai, ya. Sedangkan Allah meneguhkan kesaksian mereka oleh tanda dan mujizat dan berbagai-bagai pernyataan kuasa Roh Kudus. Karena Roh Kudus sebagai-bagai menurut kehendaknya. Setiap kali sudah ngalamin mujizat, itu Tuhan lagi bicara sama saudara. Amin. Setiap kali sudah doain orang rebah, itu Tuhan lagi bicara sama saudara. Setiap kali sudah dapat nubuatan, demikianlah firman, bener kok kamu tahu sih, nama saya Samuel, kamu kena gitu. Itu Tuhan lagi bicara sama saudara juga yang sedang dipakai Tuhan. Gini loh caranya ikut Tuhan. Gini loh caranya dengar suara Tuhan. Perhatiin. Jangan pulang langsung, kita makan bakso mana ya? Lupa semuanya. Jadi waktu di gereja pikirnya nanti kita makan apa, pulang yuk, cepet pulang yuk. Ya kan? Ingatnya makan, bami Palu enak tuh. Kami ngobrol, pulang itu keluarnya itu semua. Padahal Tuhan udah menjawab.
Nah, orang yang paling bagus saudara di Alkitab itu adalah Maria. Saya kasih lihat ya. Karena murid-murid tidak mendengarkan, maka mereka pecah antara murid-murid. Jadi perpecahan mereka karena tidak bertumbuh. Gereja kalau tidak bertumbuh akan pecah dengan sendirinya. Halo? Ada amin nggak? Suami istri kalau nggak bertumbuh, masalah makin gede. Nggak bisa nggak. Saudara punya Allah yang hidup dan saudara ada umat Allah yang hidup, saudara harus bertumbuh. Jadi seringkali masalah kita muncul karena kita nggak bertumbuh. Mereka pecah, saudara. Nah, Maria ini luar biasa, saudara. Maria ini sudah tahu ceritanya ya. Sudah tahu ceritanya ya. Maria dan Marta, saudara. Ya. Lukas 10 ayat 38. Ketika Yesus mulai berjalan tiba di sebuah kampung, seorang perempuan bernama Marta menerima dia di rumahnya. Ayat 39. Perempuan itu punya seorang saudara bernama Maria. Maria duduk di kaki Tuhan dan terus mendengar perkataannya. Ayat ke-40. Sedang Marta sibuk sekali melayani. Yang mendekat Tuhan Yesus dan berkata, Tuhan, tidakkah engkau peduli bahwa saudaraku membiarkan aku melayani diriku sendiri? Suruhlah dia membantu aku. Ya, ayat 41. Tetapi Tuhan menjawabnya, Marta, Marta, engkau khawatir dan menyusahkan diri dengan banyak perkara kayak kita, saudara. Ya, ayat 42. Tetapi hanya satu aja yang perlu. Cuma satu, karena satu. Apa itu, saudara? Tuhan berbicara pada kita. Cuma satu yang kita perlu. Supaya kita nggak kacau hidupnya. Amin. Satu yang kita perlu, Tuhan bicara sama kita. Dia cuma perlu satu, Tuhan bicara sama dia. Dan Tuhan bilang, Maria telah memilih bagian terbaik, tidak akan diambil daripadanya. Saudara, pelayanan yang paling penting adalah saat teduh sama Tuhan. Dengar nggak, saudara? Sudah semua lawan di depan ini, kalau sudah nggak punya waktu hubungan sama Tuhan, nggak ada artinya. Karena ini bisa jadi kekuatan kita sendiri. Saya biasa berkhotbah, saya bisa berkhotbah tanpa doa. Bisa. Saya bahkan bisa doa orang sakit tanpa doa, sembuh. Tapi justru itu bahayanya. Jadi saudara, dengar baik-baik. Sesibuk apapun, saat teduh nggak boleh nggak ada. Itu kunci kehidupan kita. Jangan sampai tengah malam nggak punya waktu untuk Tuhan, sibuk bersekutu, sibuk menjangkau orang, nanti sudah menjangkau orang dan kekuatan saudara sendiri. Tahu-tahu saudara capek, lelah, orang kok nggak berubah, saudara teler. Sudah gebrak diserang sama iblis. Karena sudah nggak punya waktu sama Tuhan. Amin. Orang menjangkau orang itu pekerjaan rohani. Konyol sudah dalam pekerjaan rohani nggak punya hubungan sama Tuhan. Itu bodoh dan gila sekaligus dicampur. Amin, saudara. Orang kalau setiap kali sudah mau menjangkau orang, sudah jangan pikir iblis itu diam ya. Iblis itu bekerja, saudara. Nanti dia hari Minggu sakit perut lah, hari Minggu apa aja ada aja. Pernah nggak sih begitu? Saya sering banget gitu, saudara. Udah janji pasti datangnya, pasti datang, pasti. Sorry, ban saya pecah. Beneran. Gitu. Nah, Maria ini dengar, saya mau kasih lihat sudah betapa hebatnya Maria ini. Maria ini mendengar. Betul nggak? Ya. Waktu Tuhan Yesus bangkit, dia masuk ke rumah, murid-muridnya lihat. Ya kan? Muridnya bilang gini, itu hantu. Dia Tuhan Yesus bilang itu hantu. Dari semua orang lihat Yesus, Maria yang pertama kenal Yesus. Dan dia nggak bilang itu hantu. Dia bilang, Tuhan jangan pergi. Dia cling sama Tuhan, Alkitab bilang. Dia pegang karena Tuhan. Tuhan jangan pergi. Dia yang pertama dapat pewahyuan. Itu Tuhan Yesus, bukan hantu. Amin, saudara. Jadi saudara, kalau momentum datang dapat mujizat, saudara mesti pulang belajar lagi. Itu tadi kenapa bisa begitu? Diperhatiin cara Tuhan bekerja. Amin. Ya, perhatikan. Nomor 2, kita mau selesaikan, saudara. Ya. Nomor 2, buang sampah rohani.
Efesus 4 ayat 30 sampai 32. Dan janganlah kamu mendudukan Roh Kudus yang telah memerangi kamu menjelang hari penyelamatan. Ayat 31. Segala kepahitan, kegeraman, kemarahan, pertikaian, dan fitnah hendaklah dibuang di antara kamu. Demikian pula segala kejahatan. Tapi hendaklah kamu ramah terhadap seorang lain, penuh kasih mesra, saling mengampuni, sebagaimana Allah dan Kristus telah mengampuni kamu. Oke. Intinya yang saya mau ngomong dari ayat ini adalah ketika Roh Kudus menjamah saudara, sudah mengalami sesuatu kan? Momentumnya datang. Ya. Saudara ketika mau merubah momentum itu jadi sebuah kebudayaan. Misalnya, ya. Wah, waktu di camp, saya ngalami Tuhan luar biasa. Saya tiba-tiba kebuka pikiran saya. Saya kurasa dijamah sama Tuhan. Oke. Nah, Tuhan mau itu saudara setiap hari ngalamin itu. Bukan on off. Makanya namanya Immanuel, Allah tinggal di antara kita. Bukan mampir di tengah-tengah kita. Jadi sebenarnya setiap pengalaman rohani yang saudara pernah ngalamin, Allah maunya itu continue, terus terjadi. Amin. Nah, untuk itu terjadi saudara, setiap kali ada harga yang dibayar. Ada sampah yang harus saudara buang. Pasti. Kalau nggak, momentumnya bisa hilang. Sudah hidup kembali kayak orang biasa. Misalnya, dulu saya suka nyanyi di mobil. Saya nyanyi lagu apa aja, lagu Korea, lagu cinta, lagu disco, lagu rock. Saya pinter nyanyi semuanya, dicampur lagu rohani. Oke, tiba-tiba Roh Kudus menjamah kamu, jebret, gitu kan? Kamu bernubuat, bermazmur. Kalau kamu mau jaga itu terus, buang lagu itu. Lagu dunianya, karena lidah kamu cuma satu, nggak bisa keluar air pahit dan air sekaligus. Jadi setiap kali kita mau jaga momentum, itu ada harga yang pasti kita bayar. Dulu saya kalau kesel dia kesel, susah ngampunin, susah. Tapi di waktu di camp saya ngalamin, saya rasakan damai sejahtera yang luar biasa, pengampunan Tuhan yang luar biasa. Jadi pas ketemu dia kayaknya susah, tapi saya harus ampunin. Itu harga yang dibayar. Ada daging yang harus dilepaskan. Supaya momentum itu jadi sebuah kebudayaan. Kalau semua hidup kita, momentum hidup kita menjadi sebuah kebudayaan, maka terjadi namanya revival. Orang datang ke sini, hadirat Tuhan itu beda. Amin. Kalau hari Minggu saya saat teduh, dia nggak saat teduh, maka setiap minggu saya datang ke sini, saya tarik dia, bangun. Saya tarik dia, bangun. Kalau 10 orang, saya juga Tapi kalau setiap saudara hari Minggu di rumah membangun momentum, sudah nggak perlu tarik-tarikan, semua bangun. Orang baru datang, kita tarik semua. Iya. Betul, amin. Betul sekali. Makanya saat teduh itu penting banget. Amin. Iya. Amen. Namanya saudara. Amin. Jaga momentum itu jadi sebuah culture, sebuah kebudayaan. Amin saudara. Yang ketiga saudara harus fokus. Temanya apa? Ya. Yang ketiga saudara harus fokus ulang. Ya. Gitu. Tuhan lakukan mujizat berulang-ulang. Percayalah saya saudara, biasanya Tuhan itu lakukan mujizat itu enggak sekali, berkali-kali di bidang yang sama. Saya kasih contoh. Utang saya banyak banget. Puji Tuhan, hari ini ada yang bayarin loh, nggak tahu dari mana. Puji Tuhan. Gitu kan? Nah, terus kita cuma gitu dong, puji Tuhan kayak murid Yesus. Sudah tahu nggak cerita murid Yesus tentang iblis jatuh dari langit? Ya, di dalam Lukas 10 ayat 17. Ini saya kasih contoh saudara ya. Ini contoh bagaimana saudara harus merenungkan sebuah mujizat lebih dalam. Oke? Jadi di sini saudara, kemudian 70 murid itu kembali dengan gembira berkata, Tuhan,
setan-setan takluk loh sama kami. Ya, saya pakai bahasa gamblangnya, Tuhan tahu nggak, setannya takut sama saya keluar. Padahal saya kecil kayak gini. Setannya keluar Tuhan, happy banget. Ya kan? Ya. Kemudian Tuhan jawab gini ayat 18. Ya. Lalu Yesus berkata kepada mereka, aku melihat iblis jatuh seperti kilat dari langit. Yesus bilang, kalau kamu begini terus, iblis itu jatuh dari langit. Habis dia. Kalau jadi kebudayaan. See? Ayat ke-18, lalu Yesus, ayat ke-19. Ya. Sesungguhnya, sudah lihat nggak? Tuhan tuh masuk makin dalam pewahyuannya. Lihat nggak? Sesungguhnya, aku memberikan kamu kuasa untuk injak ular dan kalajengking dan kuasa untuk menahan kekuatan musuh sehingga nggak ada yang membahayakan kamu. Kamu harus sadar sekarang, kamu nggak ada yang bahayain, iblis saja takut. Kok ada ya orang ngusir setan lewat kuburan? Salah dong. Jadi dia bisa ngusir setan tapi pikirannya nggak berubah, dan itu problem kita. Ya, abis urusin setan, terus dia bilang, itu serem loh. Hantunya. Harusnya saudara, kalau sudah bisa ngusir setan, sudah lewat, setan nggak gini, serem. Logika dong. Betul nggak saudara? Kok jadi dia yang lebih besar gitu loh? Amin saudara. Terus saudara ngusir setan. Terus kalau bisa ngusir setan, jadi nggak ada yang membahayakan saudara dong. Itu yang Yesus, kamu coba mikir itu maksudnya Yesus. Sekarang nggak ada yang bahayain kamu, mikir. Ya. Amin saudara. Ya nggak saudara? Yesus tuh masuk lebih dalam pewahyuannya. Perhatikan, dengarkan mujizat, teliti. Stage pertama. Stage berikutnya, ini tahap pertama. Tahap berikutnya 20, namun demikian jangan bersukacita, roh taruh kepada kamu. Bersukacita karena namamu ada terdaftar di surga. Wow. Kamu bisa ngusir setan karena kamu penduduk surga. Nangkep pewahyuan itu. Jangan gini, tadi saya doain dia rebah, lu asik lu, jalan. Lupa besok. Dibuang semua mujizatnya. Besok doa lagi, Tuhan, ada duit Tuhan. Ngerti nggak saudara? Kembali hidup seperti orang biasa. Nggak boleh. Ambil momentum, tarik. Ada amin saudara.